Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sikap keras kepala dan susah diatur, kita terkadang menjadi cepat emosi, marah, dan putus asa. Konflik dan pertentangan yang sering terjadi karena tidak ada yang mau mengalah. Kita sendiri pun bisa jadi cenderung terjebak untuk memberi jawaban atas setiap pertanyaan, meski seringkali hal tersebut hanyalah sebuah upaya untuk pembenaran diri. Dan pada akhirnya, muara dari semua soal jawab itu adalah penolakan terhadap pribadi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menangisi Yerusalem. Yesus mengetahui bahwa umat dan para pemimpin mereka mengharapkan seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik, dan bahwa mereka akhirnya akan menolak Dia sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Maka Yesus menangis sebab Ia mengasihani umat yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Saudara-saudariku yang terkasih, kata menangis dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Kata itu menunjukkan terjadinya ratapan, raungan tangisan, rasa sesak di dada, isak dan tangisan jiwa yang menderita.
Sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Nubuat Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini digenapi 40 tahun kemudian, sekitar tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus ribu orang Yahudi dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih, ratapan Yesus bisa juga sekarang ini ditujukan bagi kita juga. Marilah kita melihat kekedalaman rohani dan nurani kita. Apakah kita termasuk orang yang keras kepala, susah diatur, sehingga menolak orang lain, bahkan akhirnya menolak Tuhan yang mencoba menaburkan benih baik dalam kehidupan kita? Hari ini Yesus menegur dan meratapi kita agar kita membuka hati kita terhadap damai sejahtera dari Allah, yakni Kristus itu sendiri. Kita diajak untuk bertobat, memperbaiki diri, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Sang Mesias sejati. Tuhan Yesus, terkadang kami bersikap angkuh dan menolak orang lain yang bermaksud baik bagi kami. Terkadang kami juga menolak rencanamu karena rencanamu berbeda dengan rencana kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bersihkanlah hati kami agar kami semakin terbuka untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.